Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fadli dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas pagi A semester 1. Saya akan menyampaikan materi tentang berbicara di depan umum. Berbicara di muka umum ini telah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani retorikos yang berarti pidato, atau dari kata retor yang berarti pembicara publik. Karakteristik berbicara di muka umum. Karakteristik berbicara di muka umum adalah bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Pengertian berbicara di muka umum. Berbicara di muka umum adalah komunikasi pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum. Berbicara di muka umum juga diartikan sebagai pembicaraan publik, yang maksudnya berbicara di depan orang banyak. Kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara bisa langsung didapatkan atau dipahami. Komponen berbicara di muka umum: 1. Stimulus, 2. Pembicara, 3. Pesan, 4. Channel, 5. Audiens, 6. Konteks, 7. Dampak, 8. Feedback, 9. Gangguan, 10. Komunikasi antar anggota audiens. Kondisi: banyak orang yang takut berbicara di muka umum dengan ragam alasan. 1. Suka merasa gugup, 2. Grogi, 3. Merasa tidak bisa, 4. Takut salah ucap, 5. Takut ngeblank, dan sebagainya yang masuk kategori demam panggung. Teknik pernapasan. Berbicara di depan umum jangan sampai ngos-ngosan, kurang napas atau tidak mampu mengatur dan mengendalikan pernapasan. Maka berlatihlah agar bisa bernapas panjang dan mengelolanya. Caranya yaitu dengan meniup lilin yang menyala dalam jarak 1 meter. Lakukan berulang-ulang minimal 10 kali. Tarik nafas sedalam mungkin lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut pelan-pelan sambil berdesis. 7. Teknik dasar berbicara di muka umum. 1. Mengatasi gugup ataupun grogi. 2. Teknik pernapasan. 3. Teknik vokal. 4. Persiapan. 5. Teknik membuka. 6. Penyampaian atau penguasaan materi. 7. Teknik menutup. Teknik vokal. Teknik vokal terpenting adalah intonasi yang benar, stressing pada kata atau kalimat tertentu yang dianggap penting, pelan saat permulaan dan akhir, volume. Mainkan kecepatan berbicara atau speed, tempo, biar tidak monoton. Perhatikan pula artikulasi atau kejelasan kata atau kalimat, dan pelafalan kata yang benar atau pronunciation. Gunakan suara asli atau natural, jangan meniru suara orang lain atau dibuat-buat. Merdukan dengan suara perut atau diafragma. Aktivitas ini bisa dilatih. Mengatasi gugup atau grogi. Gugup disebabkan 2 hal, yaitu tidak biasa dan tidak menguasai materi. Agar terbiasa, perbanyak latihan. Agar menguasai materi, banyak membaca dan mempelajari data. Dijamin jika kita terbiasa dan menguasai materi, Anda tidak akan gugup. Gugup juga sering muncul bagi yang sudah terbiasa dan menguasai materi. Misalnya, sebab ada di antara hadirin yang bikin kita GR atau seseorang yang kita hormati atau kagumi. Maka cara instan mengatasinya adalah
Tarik nafas dalam-dalam berulang kali, lalu yakinkan diri. Saya yang paling siap tampil karena saya sudah bersiap-siap sejak kemarin. Penyampaian dan penguasaan materi. Takut lupa materi saat tampil, ini dia pilihan menguasai materi, menggunakan atau membawa catatan sebagai contekan, menggunakan alat bantu visual seperti infocus, membaca naskah lengkap dan menghafalnya. Persiapan. Siapa yang tidak melakukan persiapan, dia sedang mempersiapkan kegagalan. Maka bersiaplah dengan mendalami materi, tema, topik, busana, kondisi fisik, dan latihan. Teknik menutup berbicara di muka umum. Jika hendak mengakhiri pidato atau paparan, beri tanda atau sinyal dengan sebuah kesimpulan atau pembulatan dari inti pidato atau paparan dan bahwa Anda akan segera mengakhirinya. Kata penutup yang bisa digunakan, misalnya demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalam. Teknik membuka. Banyak cara membuka pidato, namun yang paling favorit adalah membuka dengan kisah atau cerita, humor atau ungkapan lucu, mengutip pepatah atau kata mutiara, dan langsung mengungkapkan inti materi yang akan disampaikan. Sekian tentang berbicara di muka umum yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.